Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Roy Suryo nampaknya bakal ngikutin jejaknya si Tipa. Roy Suryo sampai mengatakan eksepsi yang diterima Tipa oleh hakim itu juga harus berlaku terhadap kasusnya Roy Suryo. Waduh, nggak tahu, malu banget ini orang ya. Nah, teman-teman jangan di skip videonya karena kita akan menampilkan beberapa video menarik lainnya ya, tentunya terkait Roy Suryo ini yang diduga melecehkan Tuhan. Waduh, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga nonton di Projo DKK. ya, dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah, kalau memang hukum itu lurus, ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tifa Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya, meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Ini saya ada rekamannya. Ya. Kalau soal itu kita silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat, jadi ya. hal-hal seperti itu Ini saya yang dimintanya untuk perlawanan gitu. Ini saya suara hakimnya langsung nih. Ya, biar clear ya. Itu jelas sekali kok. Jadi ini biar nggak tersesat. Ini semoga kedengeran ya. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Mas Roy Suryo mengatakan saya seperti apa ya, bajunya itu hewan ya, asu katanya, ya seperti anjing gitulah ya kurang lebih. Jadi saya juga berpikir ini, apakah tubuh saya atau wajah ini memang seperti hewan, seperti anjing itu ya. Saya tidak berhak untuk menangkis hal-hal tersebut seperti dikatakan saya asu atau anjing atau hewan apapun ya. Karena saya ini adalah ciptaan Tuhan ya, ciptaan yang maha kuasa. Jadi dialah yang berhak untuk mengatakan Mas Roy Suryo itu salah atau benar ya, untuk ciptaannya, karena ciptaannya. Sekali lagi saya tidak berhak untuk mengatakan tentang diri saya ciptaan, karena saya bukan saya yang menciptakan ya. Kalau terkait misalnya ciptaan-ciptaan saya ya, ciptaan manusia, ciptaan saya ya, saya berhak mengklarifikasi. Kalau ini biarkan Tuhan yang mengklarifikasi nanti, karena saya menganggap itu adalah mungkin melecehkan Tuhan kah, saya juga nggak tahu, karena Tuhan menciptakan saya sebagai manusia, bukan sebagai hewan ya. Jadi biarkan di situ nanti Mas Roy Suryo yang mengklarifikasi kepada Tuhan ya, bukan saya. Saya adalah ciptaan Tuhan, jadi Tuhanlah yang berhak ya untuk mengklarifikasi ataupun atas tuduhan-tuduhan atau kalau teman-teman mengatakan maki-makian ya. Saya tidak berani untuk memaki-maki orang ya, karena memang saya ini bukanlah golongan manusia yang ini ya. Jadi memang orang biasa yang tidak punya hak untuk itu ya. Yang punya hak untuk itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Dia yang menciptakan saya dan teman-teman lain yang diciptakan oleh Tuhan, seperti Bang Bil juga dikatakan seperti itu ya. Dan Bang Bil bahkan katanya sudah sampai kepada ranah hukum karena sudah seperti membawa-bawa orang tua ya, kesukuan gitu ya. Nah, saya juga nggak tahu apakah Mas Roy Suryo ini sedang dalam kondisi yang tertekan, marah, emosi, darah tinggi ya, sehingga seperti temperamental lah ya. Jadi tidak terkontrol kata-katanya ya. Dan itu ya sekali lagi tidak menggambarkan seorang dokter ya. Jadi apapun itu, semua orang akan tahu lah di mana intelektual, etika, moral,
dan cara-cara bicara ya. Kalau kita selalu bicaranya kasar ya berarti tipikal kita kasar ya. Itu menunjukkan ya, bukan sebuah kemenangan buat apa sih kemenangan-kemenangan yang merasa menang tetapi dengan cara merendahkan orang ya. Cukup saja kalau menurut saya ya ini perlu dipertanyakan saja ya, karena kami mempertanyakan adalah peraturan rektor yang harusnya tidak meloloskan Mas Roy Suryo, seharusnya drop out ya dari perkuliahannya ketika Mei 2023 di masa masih aktif sebagai mahasiswa. Jadi harus drop out kalau melihat berbasis pada peraturan rektor itu. Ya, Bang, pendapat Abang soal vonis hakim terkait putusan sela perkara Dr. Tifa hari ini gimana, Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postulat berpikir saya tetap didasari kepada Al-Quran ya, supaya parameternya itu terukur, jelas, dan pertanggungjawaban dunia akhiratnya ada gitu. Berdasarkan surat Fatir ya, surat ke-35 ayat 10. Di situ Allah sampaikan, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, ya, jadi kemuliaan, maka hendaklah bertutur kata yang baik dan melakukan amal soleh. Selain itu, bagi orang-orang yang punya niat jahat, maka niat jahatnya akan kembali kepadanya dan hancur. Nah, ini keren sekali menurut saya. Logika postulatnya itu, premisnya itu sangat terukur gitu. Jadi orang ingin mulia. Siapa yang manusia nggak ingin mulia? Nggak ada. Nah, kemuliaan diukur dalam konteks pergaulan kita, kata-kata, kalimat, ucapan. Nah, kalau kecenderungan kita selalu mengumpat, memfitnah, membuat satu tuduhan-tuduhan palsu, itu pasti orang itu tidak mulia, bos. Itu logika operasional dunianya ya. Yang kedua, amal soleh, itu juga tergantung relatif apa yang bisa dia kerjakan. Tapi yang kita ukur sekarang adalah ucapan. Nah, dikaitkan dengan peristiwa hukum dari putusan sela atau eksepsi ya dari Dokter Tifa. Tifa itu belum dokter, jadi saya dokter ya, belum dokter ya. Jadi sebelum pulang ya saya mau memberikan masukan sekaligus tantangan terbuka ya kepada Bu Tifa ya. Lebih dahulu saya sampaikan selamat atas diterimanya nota perlawanan sehingga berkas perkara atau dakwaan itu dihentikan sementara ya, sebelum kita lihat apa nanti tindakan atau perlawanan hukum dari pihak kejaksaan. Oke, kita bukan membahas ke situ. Tetapi apa yang menarik adalah ya, ketika Bu Tifa ini dengan pengacaranya itu konvers merayakan kemenangan nota perlawanannya ya, eksepsi itu di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka mengatakan bahwa bukan sidang pidana tempatnya untuk menguji ya, keaslian atau ketidakaslian ijazah Pak Jokowi. Ya, lalu Bu Tifa ini menambahkan di forum ilmiah adalah tempatnya gitu. Nah, di sini saya ingin menyatakan tantangan terbuka kepada Bu Tifa ya, terkait dengan forum ilmiah. Sebelum melangkah lebih jauh kita ke forum ilmiah ya, misalnya kita mengadakan seminar nasional terkait dengan nanti mengundang ahli-ahli matematika, ahli-ahli IT, ahli-ahli digital image processing, ahli-ahli hukum dan lainnya. Sebelum ke situ ya, misalnya apakah Bu Tifa bersedia tantangan terbuka saya kepada Anda ya, kita empat mata ya direkam secara terbuka gitu ya, untuk membuktikan klaim saya ya dan klaim Anda ya terkait dengan keilmiahan, supaya
saya berharap supaya penyesatan publik, kebohongan publik dari Bu Tifa ini itu dihentikanlah. Kita sudah sama-sama tua, ya usia 50-an. Bentar lagi kita check out dari dunia ini, apalagi Anda 58 tahun ya, hampir 60, kepala 6. Hentikanlah kebohongan, pembodohan publik ya, sehingga rakyat ini terpecah belah. Yang percaya pada klaim Anda terkait dengan ini satu ya, yang matematika itu kan satu klaim Anda ya, tentang Bayesian statistik, atau lebih tepatnya sebenarnya Bayesian machine learning ya, dari ilmu statistik dipakai untuk ilmu pembelajaran mesin ya, machine learning. Anda mengklaim bahwa ijazah, foto di ijazah Pak Jokowi itu tidak cocok atau tidak sesuai 92% lebih dengan foto Pak Jokowi ketika beliau menjadi presiden. Ya, ingat ya Bu Tifa, ya karma itu selalu ada. Hari-hari terakhir ini saya mulai bersimpati dengan Bang Rismon juga ya, di mana dia mulai berani untuk membuka data, berani untuk menceritakan kesalahan-kesalahan penelitian dia. Dia berani untuk menyatakan bahwa dia juga manusia biasa yang punya kesalahan. Satu-satunya di bumi Allah ini yang tidak pernah salah dan tidak punya dosa itu hanya Roy Suryo ya. Karena semua orang salah di depan dia kecuali dia benar sendiri. Jadi di bumi Allah ini ya, selain Tuhan yang Maha Benar, Roy Suryo kedua. Itu clear ya. Karena Nabi kita saja Muhammad SAW senantiasa merenung, beristighfar, senantiasa mengingat tentang kesalahan-kesalahan mereka. Akan tetapi Roy Suryo tidak. Bahkan kemarin ada semacam pernyataan yang menurut saya agak rasisme ya. Ketika Rismon mengucapkan ya Tuhan, lalu kemudian direspon oleh Roy Suryo dengan kalimat, kenapa Tuhan? Tuhan saya Allah. Siapa Tuhanmu? Kita beda Tuhan ya. Jangan seperti itulah bos. Jangan seperti itu bos Roy. Kenapa emang kalau orang punya Tuhan yang berbeda dengan kau, kenapa? Itu kan keyakinan dia, dan undang-undang melindungi keyakinannya. Kenapa Anda merasa sombong sendiri? Itu yang sebenarnya membuat kenapa sejak awal saya agak naik pitam ketika melihat tema-tema agama kalian seret di dalam panggung-panggung politik gila yang sedang kalian pamerkan ini. Itulah video kita kali ini, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum, bye-bye.